kakak, sebelumnya kami dari mahasiswa Unimed. Untuk kali ini mungkin ada kesempatan kan, dan alhamdulillah juga udah bisa jumpa sama kakak kan, untuk wawancara. Sebelumnya kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Jadi saya dan rekan-rekan ini mengerjakan tugas mini riset, di mana untuk mewawancarai mantan-mantan pelatih maupun atlet yang harus dijumpai, dan kebetulan kakak sebagai mantan atlet juga yang alhamdulillah bisa berjumpa ini untuk bisa diwawancarai. Mungkin dari kakak perkenalan dulu. Saya nama Fadila Rahmat lengkapnya. Biasa kalau cabang olahraga dulu tarung derajat. Jadi tarung derajat ini kan bela diri asli Indonesia, asalnya Jawa Barat. Jadi kita kalau laki-laki dipanggil Akang, kalau perempuan dipanggil Teteh. Jadi kalau di tarung derajat itu saya lebih dikenal Teh Dila. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah punya usaha, nama Teh Dila itu nggak ditinggal. Jadi di tempat usaha pun orang taunya Teteh, sampai sekarang manggilnya Teteh. Dari saya. Lagi. Untuk umur, Kalau umur saya kelahiran 6 Desember 1985, jadi tahun ini 39. Kalau tuh mulai ikut aktif di tarung derajat itu tahun berapa? Kalau awalnya nggak niat nggak niat untuk sampai jadi atlet atau segala macam. Cuma dulu emang dasar dari kecil kan tomboy, jadi pengen ikut bela diri, cuma orang tua nggak ngerestui. Jadi kebetulan waktu itu sekolah di SMK Negeri 7, masuk SMA tahun 2001. Di situ kan kita masa MOS ya, kalau nggak tahu kalau kalian sekarang, kami dulu MOS kan, masa orientasi siswa di namanya kan, itu ada ditampilkan beberapa ekskul. Nah, salah satunya tarung derajat. Jadi pertama kali lihat penampilan demo tarung derajat itu kok kayak jatuh cinta lah gitu kan. Jadi coba minta izin sama orang tua, karena ngerasa udah dewasa kan, udah SMA, jadi akhirnya dikasih izin lah. Itulah pertama kali masuk tarung derajat tahun 2001. Jadi awalnya hanya sekedar ekskul, ikut ada latihan di mana datang, latihan di mana datang. Kalau di sekolah sendiri dia seminggu 2 kali. Terus 2004 tamat sekolah, kebetulan juga begitu tamat coba-coba kerja. Setelah itu vakum sebentar. Jadi karena memang awalnya latihan dari sekolah, udah nggak sekolah lagi, udah nggak latihan lagi gitu lah kan. Jadi udah sibuk kerja kesana kemari. 2007 akhir pelatih datang ke rumah, karena kebetulan kan dekat sama pelatih, kan datang ke rumah, ngajak gabung latihan lagi, aktif lagi kan. Itulah dibilang dia mau ada kejuaraan dalam waktu dekat, jadi dia ngajak lagi. Dari situlah mulai aktif lagi, akhir 2007 awal 2008 lah mulai aktif lagi. Kalau untuk kejuaraan yang pertama kali diikuti itu kejuaraan Piala Presiden tahun 2009, itu di Bandung, Jawa Barat. Itu yang pertama kali. Setelah itu aktif di Kejurda, di kejuaraan sekitar untuk Kota Medan, Sumatera Utara, sama ada beberapa lagi kejurnas yang lain. untuk umur ibu pensiun itu kapan? Kalau pensiun jadi atlet terakhir ikut kejuaraan nasional itu 2010. 2010 itu berarti berapa ya? Sekitar 25 ya. Alasan ibu pensiun? Mau kasih kesempatan sama, kebetulan kan waktu itu saya selain atlet pelatih juga, jadi kan udah punya beberapa murid yang bibit-bibit nih calon atlet berprestasi, kan udah kelihatan kan pas kita ngelatih. Jadi kasih kesempatan lah sama mereka. Jadi pelatihnya mundur, mereka yang naik, karena kebetulan di kelas saya kan petarung putri itu kelas 50 kilogram, nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau zaman dulu tuh 50 kilogram sampai 52 kilogram. Kebetulan di kelas saya itu murid saya ada yang nempatin, jadi saya mundur, kasih kesempatan sama murid. Jadi 2010 terakhir jadi atlet, nggak berhenti total, saya tetap menangani atlet, jadi pelatihnya, jadi officialnya, sampai terakhir di 2016. Berarti ibu pensiun jadi atlet, jadi pelatihnya 2016 terakhir. Setelah itu sampai sekarang vakum, nggak vakum.
kan ini kakak udah ibarat di vakum lah kan, tapi walaupun vakum tetap ke tempat latihan sering lihat-lihat. Kalau ke tempat latihan udah jarang. Paling nanti kan kalau komunikasi sama teman-teman kan masih. Paling nanti mereka undang. Ini teh ada kejuaraan ini di sini gitu. Kalau emang ada waktu saya datang. Kalau enggak ya kan udah punya kesibukan sendiri. Karena kemarin waktu terakhir aktif juga berhentinya karena setelah menikah itu dilarang sama mertua. Jadi dari setelah itu paling iseng-iseng datang ke tempat latihan, lihat kasih masukan sama mereka. Itu sih dari 2016 saya menikah sampai sekarang udah hampir sama sekali nggak pernah latihan lagi. Kalau boleh tahu selama kakak vakum ini apa sih kesibukan kakak sekarang? Kesibukan dulu awal-awal menikah itu masih kerja di perusahaan. Terus saya resign. Alhamdulillah ada sedikit modal, sekarang buka usaha sendiri. Kalau boleh tahu usaha apa? Usaha jualan. Kan kebetulan suami itu dulu sempat kerja di KFC, sempat kerja di Starbucks juga. Jadi sekarang kami usahanya itu satunya itu kayak coffee, semacam coffee gitu. Satu lagi kita buka usaha KFC juga. Jadi ada dua usaha. Usaha sekarang. Kebetulan suami juga mantan atlet. Apa sih harapan kakak sama atlet-atlet muda yang akan maju nanti, apalagi ntar lagi ini kan ada event PON kalau nggak salah, PON Aceh Sumut. PON Aceh Sumut. Apa sih pesan-pesan kakak untuk atlet-atlet muda yang berkembang? Kalau harapannya udah jelas Sumut lebih berprestasi lagi lah ya, terutama di cabang olahraga tarung derajat. Karena semakin kesini kan mencari atlet yang berbakat tuh kayaknya semakin gampang. Karena dulu zaman kami itu cari atlet susahnya, nauzubillah. Karena tarung derajat ini kan belum terlalu dikenal masyarakat pada waktu itu, jadi peminatnya masih sedikit. Jadi kayak di kelas saya aja, kami di masing-masing kelas itu bisa dihitung pada waktu itu. Kayak saya di kelas saya cuma saya seorang. Di atasan saya ada namanya Nova, Teh Nova, itu orang Siantar. Dia mewakili kelas di atas saya, dia juga cuma satu-satunya dari Sumut. Di kelas lain juga begitu, nggak terlalu banyak. Jadi harapannya sekarang kalau semoga di tarung derajat ini terutama makin banyak bibit-bibit yang berprestasi, yang berbakat, yang bagus, bisa mewakili di setiap kelasnya masing-masing, bisa membawa harum nama tarung derajat Sumatera Utara lah khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Kedepannya harapannya seperti itu, semoga bisa semakin baguslah prestasi Sumatera Utara untuk anak-anak tarung derajat. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kakak yang sudah menjelaskan banyaknya pengalaman maupun tentang pahitnya pada masa itu menjadi atlet, dan kami juga mendapatkan begitu banyak pesan dari kakak dan hikmah yang bisa kami ambil. Untuk kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih dari kami semua Membantu tugas ya, kami. dan juga telah sudah membantu tugas mini riset kami.